Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, kalau berdoa pengennya langsung dikabulin apa nanti aja? Kalau misalnya kita minta sama Allah pengennya langsung dikabulin yang kita minta atau diganti sama yang lain? Langsung dikabulin. Langsung yang kita minta. Kalau misalnya kita doa nggak dikasih hari ini tapi nanti dibayarnya 2-3 tahun lagi sama Allah baru dikabulin, marah apa enggak? Enggak. Boleh apa enggak? Boleh. Enakan mana ditunda apa sekarang dikabulinnya? Sekarang. Tadi katanya kagak kira maunya sekarang. Itulah manusia. Alhamdulillah masih di bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, di mana di 10 hari terakhir kita berharap semoga kita bisa terbebas dari api neraka. Amin ya robbal. Ya robbal. Bu, makin lama jawabnya makin lemes ini. Tetap semangat, takbir dulu, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita akan membahas tema yang dekat dengan doa ya. Benarkah berdoa di bulan Ramadan itu langsung dikabulkan? Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita guru kita kali ini Ordal, Bu. Ordal. Orang dalam. Orang sini juga ini mah. Ustadz Abdul Kafi yang akan membahas dan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 185-186. Untuk itu kami silakan Kiai. Fadhol. Baik, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kakak. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan pergi haji le. Amin ya robbal. Lenya mana? Hah? Lenya mana? Ikan lele aja. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah daripada Masjid Al-Muhajirin dan juga segenap majelis ta'lim yang ada di sini yang insyaallah pada hari ini kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz David, ya. Ini jamaahnya kayaknya saya kenal ini. Iya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah memang warga kita juga sama-sama di sini. Bapak Ibu orang tua saya juga banyak di sini. Mudah-mudahan kita berkumpul silaturahim dan saya senang Cahaya Hati bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan bisa memanjangkan rizki dan juga umur kita. Amin ya rabbal. Tema kali ini adalah benarkah di bulan puasa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang doa, ada ayat yang dia berkaitan surahnya dengan surah Al-Baqarah yang berkaitan juga dengan puasa.
yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila ada seorang hamba bertanya kepadaku, bertanya kepadamu di mana Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah aku sesungguhnya dekat. Allah itu dekat dengan hambanya. Maka begitu ditanya oleh para sahabat, sedekat apa Allah itu dengan hambanya? Itu sahabat posisinya sedang naik unta. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dekatnya Allah dengan seorang hamba lebih dekat daripada orang yang menunggangi unta dengan leher unta tersebut. Artinya Allah itu begitu dekat dengan hambanya. Tidak ada Allah itu meninggalkan daripada hambanya. Maka apa kalau misalkan syaratnya doa kita dikabulkan? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dua syaratnya kalau doa kita dipengen kabulkan tuh. Yang pertama apa? Ikuti perintah Allah dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ya. Pak, Ya. punya doa? Punya. Punya harapan? Punya. Ada yang udah dikabulkan? Ada? Ada. Ada yang belum dikabulkan? Ada. Pasti yang belum dikabulkan pengennya cepat dikabulkan. Ya. Kalau pengen doanya dapat duit cepat dikabulin apa nanti aja? Sekarang. Kalau bisa sekarang gitu ya. Tapi wajah-wajahnya di sini jamaahnya Masya Allah udah dapat THR semua. Ya Allah, amin. Yang kelihatannya THR-nya di atas 20 juta. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Iya baik. Ternyata doa itu syaratnya dua, yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah, orang yang dia beriman kepada Allah, tak kala meminta akan dikabulkan oleh Allah, jawabannya pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi terkadang banyak orang yang jadi problem Ustaz David, mereka itu nggak sabar, pengen cepet-cepet doanya dikabulkan. Allah minta keturunan, ya Allah berikanlah saya keturunan sekarang juga. Ya Allah berikanlah saya rezeki sekarang juga. Pengennya instan. Padahal di balik doa itu ada yang namanya proses. Terkadang banyak orang yang kalah di prosesnya. Karena setiap harapan butuh proses. Contoh, Bapak Ibu pengen masuk anaknya ke universitas. Kira-kira butuh nggak yang namanya ujian? Betul. Butuh proses nggak? Betul. Ada nggak ujiannya? Ada. Pasti ada. Begitu juga makanya orang yang berdoa dia punya harapan, pasti dia ada proses dan ujiannya. Maka kita harus sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'una Allah taala azza wa jalla bid'awatin." Tidaklah seorang muslim yang dia meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang baik-baik, laisa lahu ithmun, dia tidak punya dosa, wala qati'ah rahimin, dan dia tidak memutus silaturahim, kecuali Allah kabulkan 3 fase doanya. Waduh, apa tuh? Apa itu? Yang pertama, ajjalalaha fi da'watihi. Yang pertama, Allah akan segera kabulkan doanya. Itu tingkatan yang pertama. Jadi begitu doa, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan keluar, langsung Allah kabulkan. Ya Allah berikanlah saya jodoh yang cantik, yang ganteng, yang botok, yang bening, yang putih. Cakep banget ya gitu ya. Kalau gitu saya juga mau. Ada istri saya, jangan-jangan. Ya nggak berani saya. Iya. Mintanya begitu. Akhirnya apa? Ya Allah jadikanlah anak saya punya jodoh yang bagus, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Minta cepat dikabulkan, ada juga. Tapi yang kedua fasenya apa? Yudakhiruha lahu fil akhirah. Enggak Allah kabulkan di dunia, Allah simpan doanya di akhirat. Agar apa? Untuk membantu kita nanti tak kala kita kesulitan di akhirat. Fase yang ketiga, nah ini
yang jarang orang ketahui, yang menganggap dan menyalahkan Allah. Ayyusarrifa minassu bida'watihi. Allah hilangkan daripada keburukan di dalam dirinya lantaran doanya. Boleh jadi doa kita belum dikabulkan Allah, tapi Allah ganti dengan dihilangkan keburukan dalam diri kita. Boleh jadi doa kita itu tidak dikabulkan Allah, tapi Allah ganti disehatkan badan kita. Macam-macam cara Allah memberikan rizki dan mengabulkan doa kita. Maka jangan sampai dalam hati kita itu timbul yang namanya rasa, ngapain doa. Saya doa banyak-banyak pagi siang sore nggak dikabul-kabulin. Suami saya pengen banget rajin laki saya. Ternyata orang-orang jam 7 udah berangkat kemana tahu, dia masih di depan TV, masih di atas kasur. Bapak juga pengen begitu. Saya mah pengen banget ya Allah, pagi-pagi ada yang nyediain kopi. Bukan bulan Ramadan. Kalau sekarang nggak boleh. Ya. Belum ya. Nah, maka ada salah satu yang harus kita perhatikan apa? Waktu dan juga tempat. Karena Allah berikan waktu dan tempat spesial, doa kita dipercepat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah, lis-shaimin da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Satu, yakin. Jangan kita bilang ke orang lain, saya udah minta sama Allah tapi kok nggak kunjung dikabulin. Itu bisa jadi doa kita ditunda, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, fa'akthir ad-du'a, perbanyak daripada doa. Doa itu senjatanya umat muslim. Kalau enggak doa, kalau enggak minta sama Allah, kepada siapa lagi kita minta? Sama Allah. Apalagi di bulan Ramadan, asyru min awakhiri Ramadan, kita raih malam Lailatul Qadar, kita raih magfirah Allah, kita raih rahmat Allah dengan banyak-banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan maghfirah, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih banyak Kiai. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya. Bapak silakan. Oke, baik Ibu ya. Ini bapak-bapaknya boleh dong nanti nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatu Sya'diyah, ingin bertanya Pak Ustadz. Sudah beberapa Ramadan hal yang sama saya dalam berdoa, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Apakah doa saya salah Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, Ibu Halimatus Sya'diyah. Saya minta doa udah berapa Ramadan gak dikabul-kabulin. Saya jadi kepo ini. Doanya apa sih Bu? Apa minta ganti suami enggak kan Bu ya? Jangan Ustaz. Ya nanya, ya gak dikabul-kabulin lah. Iya. Misalnya contohnya apa Bu? Misalnya contoh. Misalnya mic-nya boleh deketin, mic-nya deketin. Misalnya apa? Contohnya ibadah biar khusyuk gitu. Oh biar doanya, biar kalau ibadah khusyuk gitu ya. Okay. Tapi kan suka lihat HP gitu kan, jadi gak khusyuk. Lagian sholat pegang HP. Silakan Kiai, botolnya. Iya baik, ini emang kadang-kadang rada-rada saudara. Iya, mau sholat megang HP. Iya. Ya nggak boleh. Baik, kenapa doa kita tak kunjung dikabulkan? Salah satu faktornya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dosa yang tak sadar kita lakukan. Dosa itu bisa menghambat daripada doa dikabulkan Allah. Bener nggak? Betul. Iya. Kadang ada orang yang merasa saya udah doa, ya kan? Saya udah minta sama Allah tapi tak kunjung dikabulkan. Ternyata ada satu dosa yang memang punten. Dia terus lakukan apa? Gibah. Ngomongin orang. Giliran dipetik dikit.
Iya, akhirnya apa? Yang tadinya nuktoh ada titik kecil di dalam hati itu menutup daripada hati. Sehingga apa? Dosa itu menghalangi doa kita di langit jauh dikabulkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita meminimalisir dosa, minimal benci dengan dosa yang dilakukan, insya Allah dipercepat. Yang kedua faktornya adalah tadi memutus silaturahim. Tapi saya yakin Ibu Halimah ini solehah. Amin. Karena saya tahu beliau, ya belum ajan aja udah sholat. Saking solehnya ya. Saking solehahnya, belum ajan aja udah sholat gitu kan. Maksudnya sholat tahiyat masjid. Iya. Karena saya tahu ini jamaah saya juga. Iya, mungkin doanya masih ditangguhkan Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik. Doa kita dikabulkan kapan dan di mana doa kita dikabulkan, Allah yang Maha tahu. Yang penting kita yakin bahwa pasti doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman masalahnya bisa jadi langsung dikabulin, bisa ditunda, bisa diganti sama yang lebih baik. Bu, Pak, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.